Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cupang, dimanapun Anda berada, yang pastinya masih di atas permukaan air. Oh ya, Sobat Cupang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk memelihara atau merawat ikan cupang. Oh ya, Sobat Cupang, ketemu lagi dengan saya, Bang Kumis Cupang. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang percupangan, khususnya pada penyakit ikan cupang atau sisik nanas atau dropsy ya Sobat Cupang. Nah, apa sih sisik nanas atau dropsy itu? Nah, jangan di skip ya sobat. Nah, jangan lupa di subscribe dulu. Oh iya Sobat Cupang, gimana udah pada bikin kopi belum? Kalau belum bikin kopi, bikin dulu sobat, biar mantap, biar asoy boy. Ahai. Oke Sobat Cupang, nah banyak nih kasus dari pemelihara ikan cupang ataupun sobat cupang sekalian yang memiliki kasus sisik nanas ya atau dropsy ini. Jadi dropsy atau sisik nanas ini sebenarnya disebabkan oleh bakteri ya sobat. Nah, ini penyakit yang saya bilang sangat mematikan untuk ikan cupang. Nah, apa sih kira-kira penyebab penyakit ini muncul atau sisik nanas ini muncul? Yaitu penyebab utamanya adalah karena bakteri ya, bakteri. Nah, bakteri ini biasanya muncul akibat kualitas air yang kurang atau buruk. Nah, jadi kualitas air yang kurang baik ini akan menghasilkan bakteri-bakteri yang akan mengganggu sistem pencernaan ya terhadap si ikan cupang ini. Nah, kemudian penyebab keduanya adalah karena pakan yang kita berikan itu tidak steril atau tidak bersih. Nah, kebanyakan pakan hidup misalnya ini ya, pakan hidup yang kita berikan itu belum kita bersihkan terlebih dahulu atau belum kita bilas, kemudian kita berikan kepada ikan cupang. Nah, terkadang ada kuman yang ikut dari, entah itu kita ngambil dari got, si jentik nyamuk atau si kutu air, itu akan ikut ya sobat cupang karena belum dibilas. Dia ikut ke dalam tempat ikan cupang itu, sehingga air pun juga akan menjadi terkontaminasi. Kemudian pakan pabrikan secara berlebihan juga akan menjadi merusak sirkulasi air ya atau kualitas air lah. Nah, ini juga yang mempengaruhi terjadinya sisik nanas atau yang bisa disebut dengan dropsy tadi ya sobat. Nah, itu dia penyebab sisik nanas atau dropsy tadi. Terus gimana nih ciri-ciri ikan yang sudah terkena sisik nanas? Nah, ini ya sobat cupang ya. Jadi ada ciri-ciri ikan cupang terkena sisik nanas, diantaranya ya, ikan itu terlihat lemas ya, jadi tidak ada gairahnya. Walaupun dia melihat lawan jenisnya, kemungkinan kurang begitu tertarik ya sobat, karena memang pada dasarnya ikan akan menjadi lemas kalau sisik nanas. Yang kedua adalah nafsu makan berkurang. Nah, jadi pas pada saat kita memelihara nanti ya kasus dropsy ini, usahakan pemberian makan itu kalau bisa dihindari dulu sobat sampai dia betul-betul pulih ya, karena memang si ikan cupang yang memiliki sisik nanas ini dia nafsu makannya turun. Daripada menjadi busuk atau menjadi kotor airnya, lebih bagus kita hindari dulu dalam pemberian pakan. Kemudian kita lanjut ciri-ciri yang ketiga pada ikan cupang yang terkena sisik nanas, yaitu perut ikan membesar. Nah, perut ikan membesar ini biasanya disebabkan karena dia sistem pencernaan tadi ya terganggu, yang seperti saya bahas di atas. Kemudian kita lanjut keluar sisik yang sangat besar atau mengembang ya pada bagian kiri dan kanan si ikan cupang. Biasanya lebih dominan itu di bagian perut ya, perut sampai ke dekat ekor itu
lebih dominan sisiknya akan keluar mengembang. Nah, kalau sudah fasenya lebih mengembang seperti ini, lebih banyak atau lebih besar, ini sebenarnya fase kritis ya sobat. Artinya kita sudah lengah sebenarnya. Harusnya begitu si ikan cupang ini nafsu makannya berkurang atau melihat lawan jenisnya kurang tertarik atau bagaimana, ada hal yang lain, kita harusnya sudah respon ya, langsung sensitif lah melihat si cupang ini, apakah si cupang ini kondisinya sehat atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah ciri-ciri pada ikan cupang terkena sisik nanas ini adalah dia akan susah buang air besar. Nah, fase ini sebenarnya bisa dibilang fase yang mematikan atau bahkan fase yang bisa dibilang dapat menyembuhkan. Jadi kenapa saya bilang mematikan? Apabila dia tidak bisa buang air besar secara terus-menerus setelah kita obati nantinya ya, atau bahkan sampai 7 hari ke depan, itu tingkat kematiannya sangat tinggi. Artinya sudah 99% bisa mati. Tapi kalau memang si cupang ini bisa buang air besar ya, artinya masih tingkat kesembuhannya masih bisa kita pertahankan. Nah, di sini saya bilang sebenarnya fase yang sangat kritis sekali. Nah, gimana sih cara mengobati sisik nanas atau dropsy ini? Yang pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu menyiapkan bahan ya, seperti garam ikan. Nah, seperti di video saya menggunakan garam ikan dengan dicampur endapan air ketapang ya sobat. Jadi ketapangnya usahakan dibuat pekat ya, dibuat pekat ketapangnya. Daun ketapang ini selain dia menetralkan pH, dia juga sebenarnya sebagai antibiotik pada ikan cupang ya, khususnya pada ikan-ikan air tawar. Nah, kemudian kita masukkan ya obat biru atau methylene ya, methylene blue. Nah, kalau bisa yang ada kandungan ampisilinnya sobat ya. Kita berikan secukupnya saja ya sobat, karena kalau terlalu banyak sisik ikan itu pun juga akan semakin mudah nantinya terkena penyakit lain seperti jamur ataupun parasit-parasit bisa lengket di badannya ya. Jadi pemberian garam ikan, kemudian daun ketapang dan obat biru itu diberikan ya secara bersamaan, dicampur, berikan secara secukupnya, dan usahakan kita memberikan pakan itu di 2 hari sekali ya. Di 2 hari gunakan pakan hidup, bagus juga sobat, karena kalau pakan pabrikan khawatirnya si cupang ini tidak makan, akibatnya adalah air jadi cepat kotor juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah usahakan kita mengganti air secara rutin ya pada ikan cupang yang sakit ini 2 hari ya sobat, 2 hari sekali, 2 hari sekali ya. Jadi rutin sobat, kita mengganti air 2 hari sekali untuk penyembuhan si sisik nanas ini. Kemudian yaitu tadi, jangan diberi pakan dulu sobat ya. Kalau mau beri pakan, gunakan pakan hidup. Saya sarankan 2 hari sekali setelah kita mengganti air. Ini begini sobat. Nah, kalau memang sudah beberapa hari ke depan itu belum ada tanda-tanda ya, belum ada tanda-tanda buang air besar, misalnya di fase 2 hari atau 4 hari belum ada buang air besar, itu berhenti dulu sobat ya memberi pakan, karena nanti akan membusuk ya. Jadi pakan itu akan membusuk di perut, dan itu bisa-bisa si ikan cupangnya malah mati keracunan dari pakan itu sendiri sobat. Jadi usahakan kalau memang sudah tidak ada buang air besar lagi, jangan dulu diberi pakan ya. Karena ikan cupang itu tahan sobat ya. Ikan cupang itu tahan, tidak makan selama 6 hari tahan. Dan yang terakhir yaitu usahakan kita menempatkan ikan cupang yang terkena sisik nanas ini di tempat yang terlindung ya, agar dia lebih fokus untuk pemeliharaan tubuhnya. Jadi kita taruh di tempat yang memang tidak
mengganggu si ikan cupang ini. Oke, sobat cupang, mungkin itu saja yang perlu saya informasikan kepada sobat-sobat cupang yang khususnya memerlukan perawatan pada ikan cupang dengan penyakit sisik nanas. Dan apabila informasi ini sangat penting untuk sobat cupang, jangan lupa di subscribe dan di like ya sobat cupang. Oh iya sobat cupang, saya sebelumnya memohon maaf kepada sobat cupang Bang Kumis Cupang ya, yang belum sempat saya balas komentar atau masukan serta kritikannya di video-video saya sebelumnya ya. Saya mohon maaf karena ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa tinggalkan. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Gimana sobat? Kopinya udah pada habis belum nih sobat? Kalau belum habis langsung disikat habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.